Perkenalkan, nama saya Dimas Triraditya dengan NIM 24030160333 dan saya akan mempresentasikan tugas Sistem Manajemen Informasi dengan topik Information Research Information System atau IRIS. Sebelumnya, apa itu IRIS? IRIS atau Sistem Informasi Sumber Daya Informasi adalah konsep yang berfokus kepada pengelolaan dan pemanfaatan informasi sebagai sumber daya yang berharga dalam suatu organisasi. Konsep ini menekankan pentingnya mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja suatu organisasi. Sumber daya informasi perusahaan meliputi yang pertama spesialis informasi atau spesialis, meliputi sistem analis, programmer, database administrator, network specialist, operation personnel. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Yang keempat, user atau pemakai. Kelima, data. Keenam, information. Spesialis informasi. Sebagian besar berada di unit jasa informasi. Sekarang ini lebih cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Model dari sistem informasi, sumber daya informasi, subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, riset sumber daya informasi. Yang ketiga, intelijen sumber daya informasi. Untuk subsistem output, yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat data dan informasi, yang kelima sumber daya yang sudah terintegrasi. Subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan usernya atau pemakainya. Subsistem intelijen sumber daya informasi, subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan. Kan seperti pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, komitmen, pengarah sistem informasi manajemen. Yang kedua, menerapkan sistem formal. Dua, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan. Dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jas. Yang ketiga, menetapkan metrik kualitas, kualitas produk informasi, dan kualitas jasa informasi. Yang keempat, mendefinisikan strategi kualitas sumber informasi, penerima spesialis informasi, penerimaan dan pelatihan. Yang kedua, dan pengembangan sistem berorientasi pemakai. Ada analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, dan pengujian sistem operasional. Yang kelima, menetapkan program-program kualitas spesialis informasi, penerapannya berbeda-beda bagi tiap perusahaan. Yang keenam, memantau kinerja kualitas spesialis informasi. Memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit spesialis informasi. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi seperti konsolidasi dan downsizing, transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Yang kedua, outsourcing, mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Kesimpulannya, IRIS atau Information Resource and Information System adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk mengelola dan memanfaatkan informasi sebagai aset yang berharga bagi suatu organisasi.
Sistem ini mengakui bahwa informasi seperti sumber daya finansial dan manusia perlu dikelola secara efektif untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.